Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, mulai dari nikmat sehat, nikmat iman, nikmat jasmani dan rohani. Dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Muhammad. Di sini saya akan membuat video cara mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama itu ada memperbanyak mendirikan sholat. Dengan memperbanyak mendirikan sholat, kita sebagai muslim, sebagaimana yang kita ketahui, kita sebagai umat muslim wajib mendirikan sholat, yaitu sholat 5 waktu mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh meninggalkannya walaupun hanya satu saja dari 5 tersebut. Dan juga sholat merupakan tiang agama bagi umat muslim. Dan di samping itu, banyak juga sholat sunnah yang dapat kita laksanakan selain sholat wajib 5 waktu tersebut. Di antaranya ada sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, dan lain sebagainya. Itulah sholat sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah yang bisa kita contohkan atau kita laksanakan saat ini. Dan masih banyak sholat sunnah yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang kedua yaitu ada membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini, alangkah baiknya kita memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Kenapa? Karena dengan membaca ayat suci Al-Quran bisa membuat hati kita tenang dan juga bisa membuat seluruh badan kita itu sehat. Karena di dalam Al-Quran tersebut banyak doa-doa mustajab yang pernah dilantunkan oleh para nabi terdahulu. Dan di dalam Al-Quran juga banyak hukum-hukum yang bisa kita pelajari, mulai dari hukum-hukum haid atau hukum bulan suci Ramadan, hukumnya apa, dan lain sebagainya. Banyak permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi di zaman sekarang dan terdapat pemecah dari segala masalah tersebut atau hukum di dalam Al-Quran itu. Dan yang ketiga itu ada selalu banyak bersyukur atas nikmat Allah. Seperti yang tercatat di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, apabila kamu bersyukur kepadaku, maka aku akan tambahkan nikmatnya. Dan apabila kamu kufur kepadaku atau kufur nikmat kepadaku, maka azabku sangatlah pedih. Al-Ayah. Itu bisa jadi kita jadikan prinsip dalam hidup kita, bahwa kita sebagai umat Rasulullah dan sebagai hamba Allah wajib bersyukur apapun keadaan dalam hidup kita. Entah kita miskin, entah itu kaya, itu kita wajib mensyukuri apa yang telah dikasihkan oleh Allah. Karena dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hidup dengan tentram dan bahagia seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang keempat itu ada selalu mengingat kematian.
kita sebagaimana manusia pasti akan kembali ke tanah, atau kita akan merasakan manusia. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka dari itu kita harus memperbanyak selalu mengingat kematian, karena tidak ada artinya harta ataupun kekayaan di dunia ini. Toh ntar kita pada saatnya juga akan kembali ke tanah dan kembali menghadap kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa kita banyak harta, buat apa kita kaya kalau nantinya kekayaan dan harta tersebut tidak bisa kita bawa mati. Nah, itu yang selalu kita dapat jadikan prinsip bahwa kekayaan itu tidak ada artinya bagi kita semua. Yang kelima yaitu ada memperbanyak zikir. Nah, yang kelima ini kita bisa laksanakan di setiap habis sholat kita. Kita dengan memperbanyak zikir. Jadi setiap habis sholat kita tidak boleh langsung pergi saja, melainkan kita harus memperbanyak zikir, mulai dari kalimat tasbih, kalimat tahlil, dan juga kalimat hamdalah. Nah, itu juga kita bisa menenteramkan hati kita dengan zikir tersebut. Karena di dalam Al-Quran pernah disebutkan ala zikrillahi tatmainnal qulub. Dengan zikir itu bisa menenangkan hati. Maka dari itu banyak para habaib atau para ulama yang zikirnya itu kencang atau zikirnya itu selalu, karena itu bisa menenangkan hati kita dengan zikir tersebut. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.